Di dunia yang mengajarkan kita untuk terus menambah, Aksa justru memilih untuk mengurangi. Ketika orang lain berlomba membeli lebih banyak, ia memilih memiliki lebih sedikit. Ketika dunia berkata, "Kamu belum cukup," ia berani menjawab, "Aku sudah cukup." Ia pernah punya segalanya: penthouse mewah, mobil mahal, jabatan tinggi, dan pujian tanpa henti. Tapi setiap malam, ia merasa kosong. Sampai suatu hari, ia menyadari satu hal yang menampar jiwanya. Mungkin yang salah bukan hidupnya, tapi arah yang ia kejar. Ini adalah kisah seorang pria yang memilih hidup sederhana di tengah dunia yang rakus. Dan mungkin kisah ini akan membuat kita bertanya, sebenarnya apa yang sedang kita kejar? Channel ini dibuat untuk menemani, bukan untuk menggurui. Jika Anda ingin terus ditemani cerita-cerita seperti ini, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih. Aksa terlahir dan tumbuh di jantung metropolis yang berdenyut tak henti. Sebuah kota yang memuja kemewahan, mengagungkan kecepatan, dan menimbang nilai manusia berdasarkan saldo rekening bank atau label busana yang melekat di tubuh. Sejak kecil, ia telah dicekoki narasi tentang kesuksesan. Raihlah pendidikan setinggi-tingginya, dapatkan pekerjaan bergaji fantastis, kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dan barulah kebahagiaan akan menyusul, seperti bayangan yang tak terpisahkan dari tubuh. Ia mengejar narasi itu tanpa keraguan, merangkak naik di tangga korporat dengan langkah-langkah yang terukur dan penuh ambisi, memenangkan persaingan dengan keringat dan seringkali sedikit mengorbankan nurani, demi mencapai puncak yang dijanjikan. Sebuah puncak yang semakin tinggi seiring dengan kian rakusnya dunia di sekitarnya. Ia memiliki segalanya menurut definisi masyarakat modern. Sebuah apartemen penthouse dengan pemandangan kota yang membentang tak terbatas, koleksi mobil mewah yang terparkir rapi di garasi pribadinya, pakaian rancangan desainer yang membalut tubuhnya dengan sempurna, dan jam tangan yang harganya bisa memberi makan satu keluarga selama bertahun-tahun. Rekan-rekannya memandang dengan iri, atasannya mengangguk puas, dan namanya selalu disebut-sebut dalam lingkaran sosialita sebagai prototipe kesuksesan yang patut ditiru. Namun, di balik fasad kemilau itu, ada sebuah kekosongan yang menganga, sebuah jurang tak bernama yang tak bisa diisi oleh segala kemewahan duniawi. Ia sering terbangun di tengah malam dengan rasa cemas yang tak beralasan, merasakan jiwanya seperti terjebak dalam sangkar emas, tercekik oleh kepura-puraan dan ekspektasi yang ia ciptakan sendiri. Masa kecilnya dipenuhi janji-janji tentang kebebasan, tentang penjelajahan hutan, tentang lukisan di atas kanvas, tentang tawari yang tanpa beban. Namun, seiring waktu, suara-suara itu meredup, tergantikan oleh gemuruh mesin industri, dan desakan untuk menjadi seseorang di mata dunia. Orang tuanya, dengan niat terbaik, mendorongnya ke jalur aman, jalur yang menjanjikan stabilitas finansial dan pengakuan sosial. Ia pun menuruti, menekan hasrat seni dan kedekatannya dengan alam, demi menukarnya dengan gelar sarjana dan kemudian magister dari universitas bergengsi. Ia menjadi robot yang patuh, menari mengikuti irama pasar saham dan laju inflasi, melupakan melodi jiwanya sendiri yang dulu pernah berbisik tentang petualangan dan makna yang lebih dalam dari sekedar akumulasi materi. Pemicu keinsafan itu datang perlahan, seperti tetesan air yang terus-menerus mengikis batu karang yang keras. Suatu sore, ia menerima kabar duka tentang seorang kolega senior yang tiba-tiba meninggal dunia karena serangan jantung di usia relatif muda, setelah bertahun-tahun tenggelam dalam tekanan pekerjaan dan gaya hidup berlebihan yang tak sehat. Kejadian itu mengguncang Aksa hingga ke lubuk hati. Ia melihat refleksi dirinya dalam sosok kolega itu, seorang pria yang menghabiskan seluruh hidupnya mengejar fata morgana, menunda kebahagiaan demi nanti yang tak pernah tiba. Ditambah lagi serangkaian berita tentang krisis lingkungan akibat konsumerisme global, atau kisah-kisah orang-orang yang kehilangan segalanya dalam sekejap mata akibat ketidakstabilan ekonomi,
semakin mempertebal lapisan kegelisahannya, memaksanya untuk bertanya, untuk apa semua ini? Apa sebenarnya yang sedang ia kejar dengan begitu gigih? Sejak saat itu, mata Aksa seolah terbuka, melihat dunia dengan lensa yang berbeda. Ia mulai menyadari betapa manipulatifnya sistem yang ada. Bagaimana iklan-iklan dirancang untuk menciptakan kebutuhan yang tidak pernah ada. Bagaimana media sosial menjadi panggung bagi pamer kekayaan dan kebahagiaan palsu. Bagaimana orang-orang rela menguras energi dan waktu mereka demi membeli barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan, hanya agar merasa cukup untuk sementara waktu, sebelum kemudian terjerumus lagi dalam siklus hasrat tak berujung. Ia melihat kerapuhan di balik kemewahan, keputusasaan di balik senyum palsu, dan kesepian yang tersembunyi di balik keramaian pesta. Dunia yang dulu ia puja kini tampak seperti ilusi raksasa, sebuah labirin yang dirancang untuk menjebak jiwa-jiwa yang lengah dalam pengejaran tanpa akhir. Dalam keputusasaannya, ia mencoba mencari pelipur lara di tempat-tempat yang dulu ia yakini akan memberikannya kebahagiaan. Ia membeli mobil baru yang lebih mahal, memesan liburan mewah ke destinasi eksotis, mencoba hobi-hobi baru yang menguras rekening. Namun, sensasi euforia yang ditawarkan selalu berumur pendek, seperti gelembung sabun yang indah namun pecah dalam sekejap, meninggalkan kembali kekosongan yang sama, bahkan mungkin lebih dalam. Konsumsi berlebihan, pesta pora, atau interaksi sosial yang dangkal hanya menawarkan pelarian sesaat dari realitas yang menggerogoti. Ia menyadari bahwa ia telah mencoba mengisi lubang di hatinya dengan barang-barang. Padahal yang ia butuhkan adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli. Sesuatu yang jauh lebih esensial dan tak berwujud. Malam-malamnya kini dihabiskan tidak lagi di klub malam atau rapat-rapat bisnis, melainkan di perpustakaan pribadinya, dikelilingi buku-buku filsafat kuno dan modern. Ia membaca tentang stoicisme, Zen, Thoreau, Gandhi, para pemikir yang berani menantang arus, yang menemukan kekayaan dalam kesederhanaan, kebebasan dalam pelepasan, dan kebijaksanaan dalam introspeksi. Ajaran-ajaran mereka yang kontras dengan hiruk-pikuk hidupnya beresonansi kuat dalam jiwanya yang haus akan makna. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang menambah, melainkan tentang mengurangi, tentang menyingkirkan lapisan-lapisan superfluous yang menutupi esensi diri. Ini adalah revolusi dalam pemikirannya, sebuah gerbang menuju lanskap mental baru yang menjanjikan kedamaian yang selama ini ia cari. Konflik internalnya berkecamuk hebat. Satu sisi dirinya merindukan kenyamanan dan keamanan finansial yang telah ia bangun dengan susah payah, takut akan ketidakpastian dan stigma sosial yang mungkin akan ia hadapi jika memilih jalan yang berbeda. Sisi lain, suara yang lebih dalam dan tulus, berteriak meminta kebebasan, merindukan autentisitas, dan mendambakan kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai yang baru ia temukan. Pertarungan antara ego dan esensi, antara harapan masyarakat dan bisikan jiwa, adalah medan perang yang melelahkan. Ia sering menatap pantulan dirinya di cermin, mencoba mengenali siapa sebenarnya pria yang ada di sana. Apakah ia hanya sekumpulan ekspektasi, ataukah ada sesuatu yang lebih otentik dan berani yang tersembunyi di baliknya, menunggu untuk dilepaskan? Aksa memulai perubahan kecil, nyaris tak terlihat oleh orang lain. Ia mulai membersihkan apartemennya, bukan sekedar merapikan, melainkan memilah dan menyingkirkan barang-barang yang tidak lagi melayani tujuan atau memberi kebahagiaan. Pakaian-pakaian mahal yang jarang ia pakai, pernak-pernik dekorasi yang hanya berfungsi sebagai penumpuk debu, buku-buku yang tak pernah ia baca, semuanya ia donasikan atau buang. Reaksi dari lingkaran sosialnya pun tak terhindarkan. Teman-temannya menatapnya bingung, mempertanyakan kewarasannya. "Ada apa denganmu, Aksa? Apa kau sedang depresi?" tanya mereka, tidak memahami bahwa yang ia lakukan adalah sebuah upaya untuk melepaskan beban, bukan menambahnya. Mereka melihatnya sebagai kemunduran, padahal ia merasakannya sebagai sebuah langkah maju menuju kebebasan. Momen pencerahan datang seperti gelombang pasang yang tak terbendung. Suatu pagi, setelah bermeditasi di balkon apartemennya saat matahari terbit, ia merasakan beban berat yang selama ini menekan dadanya perlahan terangkat. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi berpura-pura, tidak bisa lagi hidup dalam topeng yang dibuat oleh masyarakat rakus ini. Kebahagiaan sejati tidak akan pernah datang dari pengejaran tanpa akhir akan hal-hal eksternal. Keputusan itu datang dengan kekuatan yang tak tergoyahkan, sebuah keyakinan yang mengalir dari inti jiwanya. Ia akan mengubah hidupnya, secara radikal dan tanpa penyesalan, untuk mencari kebebasan sejati, untuk menemukan kebahagiaan yang berakar pada kesederhanaan dan keberadaan, bukan pada kepemilikan. Ini adalah titik balik,
janji yang ia buat untuk dirinya sendiri. Sebuah sumpah yang diikrarkan di hadapan fajar yang baru. Keesokan harinya, Aksa melangkahkan kaki ke kantor dengan tekad bulat yang terpancar dari setiap gerak-geriknya. Ia bertemu dengan atasannya, seorang pria paruh baya yang seluruh hidupnya didedikasikan pada perusahaan dan angka-angka. Dengan suara tenang namun penuh keyakinan, Aksa menyampaikan pengunduran dirinya. Atasannya terkejut, mencoba membujuknya dengan tawaran promosi, kenaikan gaji yang lebih fantastis, bahkan posisi direktur di cabang luar negeri. Aksa, ini adalah kesempatan seumur hidup. Apa yang membuatmu ingin meninggalkan semua ini? Tanyanya. Nada suaranya campur aduk antara keheranan dan kekecewaan. Rekan-rekan kerjanya yang mendengar kabar itu pun tak kalah terkejut. Memandangnya seolah ia telah gila, meninggalkan jalan emas demi sebuah ketidakpastian yang mereka tak bisa bayangkan sama sekali. Mereka melihatnya sebagai kegagalan, sementara ia merasakannya sebagai awal dari sebuah kemenangan yang sejati. Langkah berikutnya adalah yang paling sulit namun paling membebaskan. Menjual apartemen penthouse-nya dan sebagian besar harta bendanya. Setiap barang yang ia jual atau sumbangkan terasa seperti melepaskan belenggu yang selama ini mengikatnya. Meja makan marmer yang mewah, sofa kulit impor, lukisan abstrak koleksi pribadi. Semuanya pergi, satu persatu. Anehnya, setiap benda yang lenyap membawa serta lapisan-lapisan kecemasan dan ekspektasi yang menempel padanya. Saat apartemen itu kosong melompong, hanya menyisakan beberapa barang esensial. Ia merasakan hembusan kelegaan yang luar biasa. Ruangan itu tidak lagi terasa dingin dan megah, melainkan lapang dan penuh potensi. Ia telah menyingkirkan beban-beban fisik, membuka ruang untuk sesuatu yang lebih besar dan lebih berharga, untuk mengisi kehidupannya yang baru. Sebuah kehidupan yang akan ia bentuk dengan tangan dan jiwanya sendiri. Dengan uang hasil penjualan dan sebagian tabungannya, Aksa mencari tempat baru, jauh dari gemuruh kota dan godaan konsumerisme. Ia menemukan sebuah rumah kayu sederhana di sebuah desa terpencil, di kaki gunung, dikelilingi oleh sawah hijau dan aliran sungai yang jernih. Kontrasnya begitu tajam. Dari kemegahan beton dan kaca, kini ia berada di tengah pelukan alam yang sunyi dan damai. Udara di sana terasa lebih bersih. Suaranya hanya desiran angin dan kicauan burung, dan malamnya dihiasi jutaan bintang yang bertaburan di langit hitam pekat, tanpa polusi cahaya yang menghalangi. Perpindahan ini bukan sekadar perubahan geografis, melainkan sebuah metamorfosis spiritual, sebuah upaya untuk menanamkan kembali akarnya ke bumi, setelah sekian lama jiwanya melayang-layang di antara gedung-gedung pencakar langit. Adaptasi ke kehidupan barunya tidak selalu mudah. Tangan-tangannya yang terbiasa menekan tombol keyboard, kini harus terbiasa memegang cangkul dan mengolah tanah. Ketidakadaan AC, internet berkecepatan tinggi, atau layanan pengiriman makanan terasa asing pada awalnya. Malam-malam yang sunyi terkadang terlalu sunyi, membuka ruang bagi ingatan-ingatan lama, dan keraguan yang sesekali menyelinap. Namun, setiap tantangan kecil adalah pelajaran baru. Ia belajar menghargai air bersih dari sumur, menikmati cahaya lampu minyak di malam hari, dan merasakan kenikmatan sederhana dari makanan yang ia tanam sendiri. Proses ini adalah pembersihan diri, sebuah pengupas lapisan-lapisan kebiasaan yang tidak perlu, yang membuatnya lebih dekat dengan esensi dirinya, lebih jujur pada kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Aksa mulai belajar keterampilan-keterampilan baru yang dulu tak pernah terpikirkan. Ia belajar berkebun dari Pak Karta, seorang petani tua di desa itu, memahami ritme tanah dan rahasia menumbuhkan sayuran organik. Ia belajar memperbaiki atap yang bocor dan membuat furnitur sederhana dari kayu bekas dengan bimbingan seorang tukang kayu desa. Setiap pekerjaan manual, meskipun melelahkan secara fisik, memberinya kepuasan yang mendalam, sebuah perasaan pencapaian yang nyata yang tak pernah ia dapatkan dari kesepakatan bisnis bernilai jutaan dolar. Ada keindahan dalam proses menciptakan sesuatu dengan tangan sendiri, merasakan tekstur kayu, bau tanah yang basah, dan melihat hasil karyanya yang sederhana namun berfungsi. Ini adalah kekayaan dalam bentuk yang berbeda, kekayaan yang memberdayakan, bukan memperbudak. Kabar tentang kepindahan Aksa ke desa terpencil tentu saja sampai ke telinga teman-teman lamanya dan keluarganya. Beberapa mencoba mengunjunginya, datang dengan tatapan iba dan nada prihatin. "Aksa, kau yakin dengan ini? Kota selalu terbuka untukmu jika kau berubah pikiran," kata seorang teman lama, menyiratkan bahwa pilihan Aksa adalah sebuah kesalahan besar, bahkan kemundungan. Orang tuanya, meskipun menyayanginya, sulit menerima pilihan ini.
Mereka merasa cemas akan masa depannya, khawatir ia telah menyia-nyiakan pendidikan dan karir gemilangnya. Namun Aksa hanya tersenyum tenang, menjelaskan pilihannya dengan sabar, tanpa emosi, tanpa penyesalan. Ia tahu jalannya sendiri, dan tekanan dari luar tidak lagi bisa menggoyahkan keyakinan yang kini begitu kokoh berakar di dalam dirinya. Di tengah kehidupan barunya, Aksa menemukan kegembiraan dalam hal-hal yang paling sederhana. Ia belajar bangun sebelum matahari terbit, menyaksikan langit berubah warna dari gelap pekat menjadi jingga keemasan, merasakan embun pagi membasahi kulitnya. Ia menikmati secangkir kopi hitam panas sambil mendengarkan kicauan burung, tanpa terburu-buru mengejar deadline. Rasa sayuran yang ia tanam sendiri, dimasak dengan bumbu seadanya, terasa lebih lezat daripada hidangan restoran bintang 5 manapun. Percakapan dengan para tetangga yang ramah dan tulus, berbagi cerita kehidupan sederhana mereka, memberinya kehangatan yang tak pernah ia rasakan dalam obrolan-obrolan bisnis yang penuh basa-basi. Jiwanya yang dulu kering kerontang kini mulai bersemi, merasakan kehidupan kembali berdenyut, menyerap kedamaian dan keindahan yang tersembunyi dalam kesederhanaan. Filosofi hidup Aksa semakin mendalam dan terinternalisasi melalui praktik sehari-hari. Ia menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan yang harus dikejar, melainkan sebuah keadaan yang muncul ketika seseorang hidup selaras dengan alam dan dirinya sendiri. Pelepasan dari ketergantungan materi memberinya kebebasan mental yang tak ternilai harganya. Ia menghabiskan lebih banyak waktu untuk bermeditasi, merenungkan hakikat kehidupan, dan membaca buku-buku kebijaksanaan yang ia bawa dari kota. Tubuh dan pikirannya terasa lebih ringan, lebih sehat, dan lebih jernih. Stres kronis yang dulu selalu menemaninya kini telah lenyap, digantikan oleh ketenangan dan rasa damai yang meresap hingga ke tulang sumsum. Ia akhirnya menemukan rumah yang selama ini ia cari, bukan di sebuah bangunan fisik, melainkan di dalam dirinya sendiri. Rutinitas Aksa kini adalah sebuah melodi yang harmonis. Pagi-pagi sekali, ia akan bangun, melakukan yoga dan meditasi di teras rumahnya yang menghadap ke sawah. Setelah itu, ia akan pergi ke kebun, merawat tanamannya, menyirami atau memanen sayuran untuk makan siangnya. Siang hari, ia mungkin membaca buku, menulis jurnal, atau membantu warga desa dalam proyek-proyek kecil mereka. Sore hari, ia sering berjalan-jalan menyusuri hutan atau duduk di tepi sungai, mengamati aliran air yang tenang, merasakan kehadiran alam yang agung. Malam hari, ia akan makan malam dengan porsi secukupnya, berbincang dengan tetangga atau sekadar menikmati keheningan, ditemani cahaya rembulan dan bintang. Ini adalah kehidupan yang disengaja, di mana setiap momen dihargai dan setiap tindakan memiliki makna, jauh dari hiruk-pikuk dan tuntutan duniawi yang tak ada habisnya. Perlahan namun pasti, Aksa mulai membangun koneksi yang tulus dengan komunitas desa. Ia tidak datang sebagai orang kaya yang hendak menyelamatkan mereka, melainkan sebagai bagian dari mereka, yang siap belajar dan berkontribusi. Ia membantu warga dalam proyek pembangunan jembatan kecil, berbagi pengetahuannya tentang cara mengelola tanah secara organik, dan mendengarkan cerita-cerita mereka dengan penuh perhatian. Hubungan yang ia bangun didasarkan pada rasa saling menghargai dan kepercayaan, jauh dari politik kantor atau jaringan sosial yang penuh kepentingan. Ia menemukan kehangatan dan ketulusan yang selama ini ia rindukan, merasakan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, sebuah keluarga yang terikat oleh kemanusiaan dan kehidupan sederhana. Suatu hari, kejutan tak terduga datang. Seorang mantan koleganya dari kota, Rina, yang dulunya adalah rival sengit, namun juga teman dekat, datang mengunjunginya. Rina tiba dengan mobil mewah, mengenakan pakaian desainer, dan tampak lelah, meskipun ia baru saja kembali dari liburan panjang di Eropa. Ia menatap Aksa dengan tatapan tak percaya, melihat Aksa mengenakan pakaian sederhana, tangan-tangan yang kasar karena bekerja di kebun, dan wajah yang kini lebih coklat terbakar matahari. "Aksa, kau benar-benar betah di sini. Apa yang kau lakukan? Kau terlihat berbeda," katanya, dengan nada yang mencampur adukan kekaguman dan kebingungan. Aksa tersenyum, menyambutnya dengan teh hangat dari kebunnya dan makanan sederhana yang ia masak sendiri, sebuah kontras yang mencolok dengan kehidupan Rina yang serba mewah namun penuh tekanan. Selama kunjungan Rina, kontras antara dua dunia itu menjadi sangat jelas. Rina berbicara tentang stres pekerjaan, tekanan untuk selalu tampil sempurna, dan kecemasan akan masa depan ekonomi. Meskipun ia memiliki segalanya, ada kelelahan yang terpancar dari matanya, kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Sebaliknya, Aksa, yang kini tidak memiliki apa-apa menurut standar kota, memancarkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan yang tulus. Ia mendengarkan Rina dengan penuh empati, tanpa menghakimi, dan membagikan pengalamannya tentang keindahan hidup sederhana. Rina, meskipun awalnya skeptis, perlahan-lahan mulai melihat sesuatu yang berharga dalam kehidupan Aksa, sebuah cahaya yang menunjukkan adanya jalan lain, jalan yang mungkin selama ini ia cari tanpa menyadarinya.
Aksa sering merenungkan bagaimana media dan industri konsumsi terus-menerus memanipulasi keinginan manusia. Mereka menciptakan citra ideal yang tidak realistis, mendorong orang untuk membeli lebih banyak, selalu lebih baru, selalu lebih mahal, demi mengejar kebahagiaan yang terus-menerus digeser. Ia melihat bagaimana orang-orang terjebak dalam lingkaran setan utang dan kecemasan, mengorbankan waktu, kesehatan, dan hubungan mereka demi kepemilikan material yang fana. Ia menyadari bahwa sistem ini dirancang untuk membuat orang merasa tidak pernah cukup, untuk selalu merindukan sesuatu yang belum mereka miliki, sehingga roda ekonomi terus berputar. Kesadarannya ini memperkuat tekadnya untuk hidup di luar sistem itu, untuk menciptakan realitasnya sendiri, yang berakar pada nilai-nilai yang berbeda. Keyakinan Aksa bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang akumulasi materi, semakin menguat setiap hari. Ia melihat bahwa kekayaan sejati adalah waktu luang untuk melakukan hal-hal yang dicintai, hubungan yang tulus dengan sesama, pengalaman yang memperkaya jiwa, dan kedamaian batin yang tak tergoyahkan. Ia menemukan kekayaan dalam senja yang indah, dalam percakapan yang mendalam dengan seorang tetangga, dalam tawa anak-anak yang bermain di sawah, dalam kesunyian hutan yang menenangkan. Semua ini adalah harta yang tak bisa dibeli dengan uang, tak bisa dicuri, dan tak akan pernah habis. Ia merasa lebih kaya sekarang daripada saat ia memiliki jutaan di bank dan koleksi mobil mewah. Ini adalah pemahaman yang mengubah paradigma hidupnya secara total, dari mengejar menjadi menghargai. Dengan semangat kontribusi, Aksa mulai melibatkan diri lebih dalam proyek-proyek komunitas. Ia mengusulkan ide untuk membuat kebun komunal, tempat semua warga desa bisa berkontribusi dan berbagi hasil panen. Ia juga membagikan pengetahuannya tentang manajemen proyek dan organisasi, keterampilan yang ia peroleh dari dunia korporat, namun kini digunakan untuk tujuan yang jauh lebih berarti, memberdayakan komunitasnya. Dengan bimbingannya, proyek-proyek kecil yang awalnya tampak mustahil mulai terwujud, seperti perbaikan saluran irigasi atau pembangunan tempat penampungan air hujan. Ia menemukan tujuan baru dalam hidupnya, bukan lagi untuk memperkaya dirinya sendiri, melainkan untuk memperkaya kehidupan orang lain, untuk membangun sebuah komunitas yang lebih kuat dan mandiri. Suatu sore, seorang ibu muda di desa itu jatuh sakit parah, dan suaminya tak punya cukup uang untuk membawanya ke kota untuk berobat. Aksa tanpa ragu menawarkan bantuan. Ia tidak hanya menyumbangkan sebagian kecil tabungannya yang masih tersisa, tetapi juga mengorganisir warga untuk mengumpulkan dana dan sumber daya, serta menggunakan kemampuan logistiknya untuk mengatur transportasi dan akomodasi di kota. Ia bahkan menemani keluarga itu menggunakan jaringan lamanya untuk memastikan ibu tersebut mendapatkan perawatan terbaik. Kejadian ini bukan hanya membantu satu keluarga, tetapi juga memperlihatkan kepada seluruh desa bahwa nilai Aksa tidak terletak pada kekayaan yang ia tinggalkan, melainkan pada kemanusiaan dan kepedulian yang ia bawa. Tindakannya menjadi contoh nyata dari prinsip anti-materialisme. Kebaikan hati adalah mata uang yang jauh lebih berharga daripada emas. Filosofi cukup yang dianut Aksa kini telah mendarah daging dalam dirinya. Ia memahami bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang terus-menerus mendapatkan lebih, melainkan tentang menghargai apa yang sudah dimiliki dan menemukan kepuasan dalam batas-batas yang disengaja. Ia tidak lagi merasa perlu untuk bersaing, untuk membuktikan diri, atau untuk mengikuti standar-standar yang ditetapkan oleh masyarakat. Ia telah menemukan kebebasan dari jeratan tidak pernah cukup yang menghantui begitu banyak orang. Kontennya tidak lagi bergantung pada kepemilikan eksternal, melainkan pada kedamaian internal, pada penerimaan diri, dan pada hubungan yang bermakna dengan dunia di sekitarnya. Ini adalah puncak dari pemahaman tentang anti-materialisme. Sebuah realisasi bahwa kekayaan sejati ada di dalam diri, bukan di luar. Setiap hari, Aksa merasakan kebebasan yang semakin mendalam. Kebebasan dari utang yang mencekik, dari tuntutan tak berujung akan konsumsi, dari perbandingan sosial yang meracuni, dan dari ketakutan akan kehilangan status. Ia tidak lagi terbebani oleh kebutuhan untuk mempertahankan gaya hidup yang mewah atau untuk membeli hal-hal yang tidak ia butuhkan hanya untuk mengesankan orang lain. Jiwanya terasa ringan, seperti burung yang lepas dari sangkarnya, melayang bebas di angkasa. Ia kini bisa menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang benar-benar penting baginya. Berkebun, membaca, bermeditasi,
membantu sesama, dan menikmati keindahan alam. Inilah arti sejati dari kemerdekaan. Sebuah kemerdekaan yang lahir dari pelepasan, bukan dari penumpukan, membuat semangatnya benar-benar melambung tinggi. Namun, ketenangan ini tidak bertahan selamanya. Suatu hari, musibah melanda. Banjir bandang yang tak terduga akibat hujan lebat yang terus-menerus selama berhari-hari menerjang desa, merusak sawah-sawah, menghanyutkan beberapa rumah, dan memutus akses jalan utama. Desa terisolasi, persediaan makanan mulai menipis, dan kepanikan mulai menyebar di antara warga. Ini adalah ujian terbesar bagi Aksa dan filosofi hidupnya. Bisikan-bisikan lama tentang kembali ke kota menggunakan koneksi lamanya untuk mendapatkan bantuan cepat yang mungkin hanya bisa diakses dengan uang, mulai berbisik di benaknya. Namun, ia menepisnya dengan cepat. Ini adalah saatnya untuk membuktikan bahwa kekayaan sejati ada dalam solidaritas dan keberdayaan, bukan dalam kekuatan materi. Kesusahan yang menimpa desa itu memang menggoyahkan, menimbulkan ketakutan akan kelaparan dan isolasi. Beberapa warga desa menyuarakan keputusasaan, ingin menyerah dan mencari pertolongan dari pihak luar yang mungkin tak kunjung datang. Ada godaan besar bagi Aksa untuk kembali ke pola pikir lama, untuk mengandalkan solusi cepat yang serba uang, menghubungi teman-temannya yang kaya di kota, atau menggunakan reputasinya dulu. Namun, ia tahu itu akan menjadi pengkhianatan terhadap prinsip yang telah ia yakini. Ia harus tetap teguh, menunjukkan bahwa kekuatan komunitas dan kesederhanaan adalah jawaban, bukan masalah. Dengan tenang, Aksa mulai bertindak. Ia tidak panik, melainkan mengorganisir warga desa dengan kepemimpinan yang ia pelajari dari dunia korporat, namun kini dengan hati nurani yang baru. Ia menyarankan pembagian tugas, beberapa mencari material yang masih bisa diselamatkan, beberapa lainnya fokus mencari sumber air bersih yang tidak tercemar, dan yang lain lagi mengumpulkan makanan yang tersisa untuk dibagikan secara adil. Ia sendiri tak segan-segan terjun langsung, bahu-membahu dengan warga, membersihkan puing-puing, membawa karung pasir, menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari mereka, bukan seorang pemimpin yang hanya memberi perintah. Prinsip-prinsip resourcefulness dan gotong royong yang menjadi dasar hidup sederhananya, kini menjadi penyelamat bagi seluruh komunitas. Aksa memimpin dengan contoh, bekerja tanpa lelah dari pagi hingga malam. Ia berbagi sisa makanan terakhirnya dengan orang lain, mengajarkan cara memurnikan air menggunakan kain dan arang, serta memberikan kata-kata semangat dan harapan. Ia menunjukkan kepada warga desa bahwa meskipun mereka tidak memiliki banyak harta, mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga: kekuatan kebersamaan, kecerdikan, dan semangat untuk bertahan. Ia meyakinkan mereka bahwa dengan bersatu, mereka akan melewati badai ini. Perlahan, warga desa yang awalnya putus asa mulai melihat secercah harapan di mata Aksa, merasakan energi positif yang ia pancarkan, dan kembali menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri, sebuah kekuatan yang terkadang terlupakan saat dihadapkan pada kesulitan. Keterampilan Aksa dari masa lalunya, seperti kemampuan memecahkan masalah kompleks, mengorganisir tim, dan berpikir strategis, kini muncul kembali, namun dengan tujuan yang sepenuhnya berbeda. Ia tidak lagi mengejar profit atau pengakuan pribadi, melainkan demi kesejahteraan bersama. Ia mengatur sistem distribusi makanan yang adil, merancang rencana darurat untuk akses keluar masuk desa, dan menyatukan seluruh sumber daya manusia yang ada. Semua dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan desa secara mandiri, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada bantuan dari luar. Ia adalah bukti bahwa kebijaksanaan dan keterampilan bisa menjadi alat yang sangat ampuh, terlepas dari konteks dan tujuan awal pengembangannya, asalkan digunakan dengan niat yang murni dan tulus untuk kebaikan bersama. Momen klimaks itu terjadi saat persediaan makanan mulai menipis drastis dan keputusasaan kembali membayangi. Sebuah desa tetangga yang lebih besar menawarkan bantuan, namun dengan syarat yang memberatkan. Mereka meminta sebagian tanah desa sebagai imbalan. Ini adalah keputusan sulit yang menguji seluruh filosofi Aksa. Ia bisa saja menerima demi keamanan jangka pendek, namun itu berarti mengorbankan kemandirian dan integritas desa. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, Aksa menolak tawaran itu. Ia mengusulkan solusi lain, mencari sumber makanan alternatif di hutan, menggali umbi-umbian, dan berbagi apa adanya, sambil tetap berupaya memperbaiki jalur akses. Ia memilih jalur solidaritas dan pengorbanan bersama, meyakini bahwa martabat dan kebersamaan jauh lebih berharga daripada solusi instan yang datang dengan harga mahal. Melalui upaya kolektif, dipimpin oleh ketenangan dan kebijaksanaan Aksa, desa itu perlahan pulih.
Mereka memang tidak memiliki uang, tetapi mereka memiliki persatuan, keberanian dan semangat gotong royong yang tak tergoyahkan. Jalur akses diperbaiki secara manual. Kebun komunal yang baru mereka bangun menjadi sumber makanan darurat yang vital, dan setiap keluarga saling membantu. Bantuan dari luar akhirnya datang, tetapi saat itu desa sudah menunjukkan kemampuannya untuk bangkit sendiri. Mereka telah membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada materi, melainkan pada semangat manusia yang tak menyerah, pada kekuatan kolektif, dan pada ketahanan yang lahir dari kesederhanaan. Ini adalah kemenangan spiritual yang jauh melampaui kemenangan material apapun. Setelah badai berlalu, desa itu bangkit lebih kuat, lebih bersatu, dan lebih mandiri. Filosofi hidup Aksa yang tadinya dianggap aneh oleh sebagian orang, kini telah terbukti nilai praktisnya dalam menghadapi krisis. Ia tidak lagi dianggap sebagai orang asing yang eksentrik, melainkan sebagai penasehat, pemimpin, dan teman yang dihormati. Rumah sederhananya kini menjadi pusat diskusi, tempat orang-orang datang untuk berbagi ide, mencari nasihat, atau sekadar menemukan kedamaian dalam kebersamaan. Ia telah berhasil menciptakan sebuah model kehidupan yang berkelanjutan, yang berakar pada prinsip-prinsip anti-materialisme, di mana nilai-nilai kemanusiaan dan alam diutamakan di atas keserakahan dan konsumsi yang tak berujung. Aksa kini telah menjadi salah satu pilar utama kehidupan desa. Aksa kini kerap duduk di beranda rumahnya yang sederhana, memandang sawah yang kembali hijau dan langit biru yang luas, merenungkan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Ia teringat akan ketakutannya dulu, akan tekanan sosial yang tak terucapkan, akan ilusi kemewahan yang dulu membelenggunya. Ada kelegaan yang luar biasa dalam kesadaran bahwa ia telah menemukan jalannya sendiri, jalan yang penuh makna dan autentisitas. Ia tidak lagi perlu membuktikan apapun kepada siapapun, atau mengejar sesuatu yang fana. Ia telah menemukan kekayaan yang sesungguhnya, kekayaan dalam waktu luang, dalam hubungan yang tulus, dalam kontribusi kepada komunitas, dan dalam kedamaian batin yang tak tergoyahkan. Jiwanya yang dulu gelisah kini telah menemukan rumah di tengah kesederhanaan dan kebersamaan. Setiap hari adalah pelajaran, setiap interaksi adalah anugerah. Ia tidak lagi merasa perlu untuk mengisi kekosongan dengan barang-barang, melainkan dengan pengalaman, dengan tawa, dengan bantuan tulus yang diberikan kepada sesama. Senyum di wajahnya kini adalah senyum yang tulus, bukan senyum profesional yang penuh kepura-puraan. Matanya memancarkan kedalaman dan ketenangan, cerminan dari jiwa yang telah menemukan kebebasan. Ia adalah bukti hidup bahwa di tengah dunia yang semakin rakus dan materialistis, ada jalan lain. Jalan menuju kebahagiaan sejati yang tidak memerlukan dompet tebal atau rekening bank yang membengkak, melainkan hati yang lapang dan jiwa yang damai. Hidupnya adalah manifesto, sebuah puisi yang ditulis dengan tindakan, menginspirasi siapapun yang berani mendengarkan bisikan hati mereka sendiri. Malam itu, Aksa duduk di bangku kayu di depan rumahnya, memandang jutaan bintang yang bertaburan di langit hitam pekat, begitu jauh dari gemerlap lampu kota yang dulu ia tinggali. Aroma tanah basah dan dedaunan yang segar mengisi paru-parunya. Ia merasakan sentuhan angin malam yang sejuk di kulitnya, mendengar suara jangkrik yang sahut-sahutan di kejauhan, dan merasakan degup jantungnya sendiri yang tenang dan teratur. Sebuah senyum tipis, tulus, dan penuh kebahagiaan terukir di bibirnya. Ia adalah seorang pria yang pernah memiliki segalanya, namun merasa kosong, dan kini memiliki hampir tidak ada, namun merasa lebih kaya daripada raja. Ia telah menemukan kebebasan, tujuan, dan kedamaian sejati, menjadi mercusuar harapan di dunia yang terus mencari cahaya dalam kegelapan materi. Hidupnya adalah bukti bahwa kebahagiaan bukanlah destinasi, melainkan sebuah perjalanan, sebuah pilihan, sebuah keberadaan dalam kesederhanaan yang penuh makna. Jika Anda suka dengan cerita video yang penuh makna, silahkan like. Dan jangan lupa subscribe. Komentar berikan masukan, saran. Atau Anda mau saya buatkan cerita seperti apa? Silahkan ya.